Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar kalian nanti dalam mengikuti pelajaran hari ini bisa kalian tangkap pembelajarannya sehingga bermanfaat bagi kalian. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Anak-anak, untuk materi pagi hari ini, Ibu akan mengulang materi pada materi transformasi. Kemarin kalian sudah mempelajari materi transformasi, yaitu translasi. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan. Untuk materi berikutnya pada materi transformasi adalah materi refleksi atau pencerminan. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian akan dapat menggambar bangun dan bayangan hasil pencerminan. Yang kedua, kalian dapat menentukan koordinat titik bayangan hasil pencerminan. Yang ketiga, kalian akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencerminan. Sebelum kalian mempelajari materi pencerminan, materi apa saja yang harus kalian kuasai nanti agar kalian bisa mempelajari materi pencerminan. Nih, sebagai apersepsinya, kalian harus mengetahui sistem koordinat. Kemudian operasi bilangan bulat karena nanti di sini akan dipakai. Kemudian mempelajari materi transformasi yang sudah kalian pelajari kemarin, di mana pada materi transformasi kemarin itu kalian sudah belajar bangun yang digeser, translasi itu penggeseran dengan satuan ke arah yang sudah ditentukan. Itu nanti kalian akan mengetahui bahwa bangun dengan bayangannya ini adalah sama, atau istilahnya dalam matematika adalah kongruen, sama bentuk dan sama ukuran. Dengan cara apa anak-anak? Kemarin setiap titik digeser sesuai dengan aturan penggeseran. Nah, sekarang mari kita mulai untuk materi berikutnya, yaitu materi pencerminan. Kalian sudah kenal istilah refleksi? Atau kalian pernah dengar refleksi? Refleksi itu dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kesehatan itu adalah pijit. Yang dipijit apa? Di situ fokusnya itu sama, yaitu titik-titik yang akan dipijit. Sama dengan direfleksi pada transformasi geometri. Yang dipijat adalah titiknya, di sini sama, yang dipindah adalah titiknya. Kalian sudah belajar materi cahaya pada IPA. Materi cahaya kalian akan kenal di situ, yaitu pada materi pencerminan terhadap cermin datar. Nah, caranya bagaimana? Kalau di matematika, yaitu dengan cara memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Jadi di sini kesamaannya dengan IPA itu pada cermin datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bangun segitiga yang akan kita cerminkan. Ini sebagai cerminnya. Kemudian langkahnya bagaimana? Setiap titik kita cerminkan ke garis tersebut dengan cara ditarik tegak lurus. Tuh, kemudian akan muncul bayangannya. Ternyata di sini kalau kalian bercermin itu kan tetap sama, tidak akan berubah kalau cerminnya cermin datar. Nah, ini sama juga antara bangun dengan bayangannya. Nah, kalian lihat itu garis-garis merah itu menunjukkan bahwa setiap titik itu dipindah terhadap cermin datar. Perhatikan langkahnya. Satu titik ditarik garis lurus, ketemu bayangannya. Jaraknya ini harus sama. Kemudian yang kedua, kalau titiknya ada 3 ya dipindahkan semua tiga-tiganya. Caranya ditarik garis lurus. Nah, sekarang ada beberapa rumus yang harus kalian pelajari pada refleksi. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X.
Perhatikan kegiatan yang pertama. Di situ diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,2, B negatif 2,3, dan C 0, negatif 1 yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar? Perhatikan, kita gambar dulu titik A 4,2 pada bidang koordinat. Masih ingat toh kalian menggambar titik? 4 itu adalah kita melihat pada sumbu X, 2-nya kita lihat pada sumbu Y. Berarti ini 4,2. Kemudian karena cerminnya adalah sumbu X, maka kita cari ke sumbu X. Nih bayangannya, jaraknya sama. Demikian juga untuk titik B negatif 2,3, karena negatif berarti arahnya ke sini. Kita gambar titik B, kemudian kita tarik bayangannya ke sumbu X, itu bayangannya. Kemudian titik C kita tarik 0, negatif 1, kemudian kita tarik bayangannya. Ini bayangannya. Sehingga diperoleh segitiga ABC, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang mari kita amati koordinat bayangan titik A. Bayangan titik A di situ ada koordinatnya berapa? Ya, 4, negatif 2. Karena letaknya di bawah, maka Y-nya negatif. Kemudian bayangannya titik B, perhatikan. Iya, negatif 2, negatif 3. Dan bayangan titik C karena di bawah berarti letaknya di atas. 0, maaf anak-anak, itu 0,1. Jadi bukan 0, negatif 1 tapi 0,1. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kita akan mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya di sini untuk P, X, Y, ternyata di situ yang X itu tetap tidak berubah. 4 tetap 4, negatif 2 tetap negatif 2, kemudian 0 tetap 0. Maka di sini kalau di sini titiknya untuk sembarang titik X, Y, maka bayangannya X, negatif Y. Itu nanti kalian simpulkan sebagai rumusnya untuk mengerjakan kalau nanti kalian tanpa menggunakan gambar. Kemudian untuk rumus yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Untuk titik-titiknya sama. Titik A tetap 4,2, titik B tetap negatif 2,3, dan titik C tetap 0,1. Yang berubah sekarang adalah cerminnya. Cerminnya adalah sumbu Y. Caranya bagaimana? Titik A, ini sudah dari tadi, kita tarik ke sumbu Y. Nih. Ini titik B dulu, kemudian ini titik A, kemudian titik C, dan di situ bayangannya. Mengapa titik C tidak berpindah? Apa sebabnya kok titik C tidak berpindah? Kalau titik A berpindah dari kanan pindah ke kiri, dari kiri pindah ke kanan, tapi titik C kenapa tetap? Iya, karena titik C terletak pada cermin. Jadi nanti untuk pengalaman kalian, untuk setiap titik yang terletak pada cermin itu tidak berpindah. Maka di sini koordinat bayangan titik A adalah titik B dan titik C. Perhatikan bagaimana kita akan mengambil kesimpulan untuk sembarang titik X, Y. Perhatikan di situ bahwa koordinat Y atau ordinatnya itu sama, 2, 3, negatif 1. Yang berubah depannya. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, sehingga untuk kesimpulannya, untuk sembarang titik, kalau X, Y, kalau dicerminkan ke sumbu Y, maka akan berubah menjadi Y. Negatif X, Y. Yang berubah adalah yang berdepan, yang belakang tetap. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap titik pangkal koordinat. Titiknya tetap. Mengapa Ibu ambil tetap? Biar kalian itu mudah untuk memahaminya, supaya gambarnya itu tidak akan berubah. Untuk yang ketiga, yaitu refleksi terhadap titik pangkal koordinat.
O 0,0. Anak-anak silahkan perhatikan gambar berikut ini. Tetap sama di situ, yang diketahui adalah segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,2, B negatif 2,3, dan C 0,1. Sekarang pencerminannya adalah terhadap titik pangkal koordinat. Caranya bagaimana anak-anak? Sama. Titik A, bayangannya itu A-nya adalah 4,2, bayangannya aksen. Kemudian titik B sama. Kemudian titik C, tuh. Koordinatnya perhatikan, koordinat titik A. Berapa itu koordinat titik A? Dari kanan atas ditarik ke kiri bawah. Nih koordinat A aksennya negatif 4, negatif 2. B aksennya 2, negatif 3 ya. Kemudian C nya 0,1. Betul. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Perhatikan, ternyata di situ yang berubah apanya? Dari A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen. Di sini yang berubah adalah tandanya. Angkanya tidak berubah, tandanya berubah. Kalau positif menjadi negatif. Sehingga kesimpulannya apa anak-anak? Untuk sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat. Iya, jawabannya adalah negatif X, negatif Y. Kemudian untuk yang keempat, nanti di sini anak-anak akan ada 7. Untuk yang keempat, nih, yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X kalian harus menggambar dulu. Perhatikan gambar. Garis Y sama dengan X itu gambarnya bagaimana? Kamu ambil setiap X-nya 1 maka Y-nya 1. X-nya 2 maka Y-nya 2. X-nya 3 maka Y-nya 3. Itu gambarnya. Y sama dengan X. Kemudian untuk titik A kita tarik tegak lurus. Itu bayangannya. Titik A bayangannya A aksen. Kemudian untuk titik B kita tarik tegak lurus ke cermin. Itu bayangannya titik A dulu. A bayangannya itu. Nih. Jadi dari sumbu Y ke A aksen itu 2 maka X-nya 2. Dari A aksen ke sumbu X itu 4 kotak, berarti Y-nya 4. Kemudian titik B kita tarik. Tuh. Maka bayangan titik B berapa itu koordinatnya? Iya, jawabannya 3, negatif 2. Demikian juga untuk titik C 0, negatif 1. Kita tarik bayangannya. Iya. Titiknya berapa itu untuk titik C aksen? Iya, negatif 1,0. Perhatikan di sini anak-anak. Ternyata di sini kedudukannya berubah. 4,2 menjadi 2,4. Negatif 2,3 berubah menjadi 3, negatif 2. 0, negatif 1 berubah negatif 1,0. Berarti kesimpulannya apa anak-anak? Untuk sembarang titik X, Y dicerminkan ke garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan. Iya, bayangannya adalah Y, X. Paham anak-anak? Kalau paham, Ibu lanjutkan lagi untuk berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan untuk kegiatan yang kelima. Di situ sama tetap diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,2, titik B negatif 2,3, dan titik C 0, negatif 1. Dicerminkan terhadap garis
Y sama dengan negatif X. Bagaimana kita menggambar garis pencerminannya? Sama, berarti kalau nanti itu X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Sehingga gambarnya diperoleh ini. Y sama dengan negatif X. Maka untuk titik A, kita tarik bayangannya. Tuh. Untuk titik B, kita tarik bayangannya. Nah, koordinatnya dulu titik A. Kemudian untuk titik B kita tarik bayangannya. Kemudian untuk titik C kita tarik bayangannya. Itu koordinatnya titik B. Kemudian titik C. Koordinatnya titik C. Berarti segitiga ABC, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya, kita lihat koordinat bayangannya. Untuk titik A, bayangannya jadi sama dengan yang Y sama dengan X. Hanya di sini dibalik tandanya berubah. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Dah, kalian memperhatikan ini? Koordinat A aksen, B aksen, C aksen. Maka kita tarik kesimpulannya untuk sembarang titik X, Y, maka bayangannya adalah ya, dibalik tandanya berubah. Ya, bahkan ya anak-anak, kita sudah memperoleh 5 rumus dipelajari itu. Udah paham? Mungkin ada yang mau bertanya? Iya, kalau tidak ada kita lanjutkan yang ke-6, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Masih sama, yaitu diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,2, B negatif 2,3, dan C 0, negatif 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Yuk, bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan gambarnya. Lihat ini gambarnya X sama dengan 2. Kita lihat pada sumbu X angka 2, kemudian kita tarik garis. Nih, itu adalah garis X sama dengan 2. Kemudian dari titik A kita tarik tegak lurus ke X sama dengan 2. Nih, bayangannya adalah tuh. Jaraknya harus sama. Kalau dari garis ke A itu 2 kotak, maka dari garis ke A aksen juga harus 2 kotak. Kemudian untuk titik B, perhatikan. Perhatikan bayangannya. Kemudian untuk titik C, perhatikan koordinat bayangannya. Nih. Perhatikan di sini anak-anak. Ternyata untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ini perhatikan dulu bayangannya segitiga ABC, bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari awal Ibu sudah menerangkan bahwa bentuk dan bangunnya dan ukurannya tidak berubah. Perhatikan ini koordinatnya. Ternyata yang tetap itu adalah yang belakang. Yang belakang adalah 2 tetap 2, 3 tetap 3. Berarti ordinatnya tetap. Yang berubah adalah absisnya. Nah, sekarang kita cari apa hubungannya 4 bisa jadi 0 dengan X sama dengan 2. Kita coba-coba. Coba kalau 2 ini saya kalikan 2, jadi 4. Kemudian saya kurangi 4, ketemunya 0, betul. Kemudian ini saya kalikan 2, ketemunya 4, saya kurangi dengan negatif 2. Ingat, negatif-negatif jadinya positif, ketemunya 6, betul. Ini saya kalikan 2 lagi, 4,
kemudian dikurangi dengan 0, 4. Ternyata untuk ketiga titik ini, untuk X dikalikan 2, kemudian X sama dengan 2 dikalikan 2, hanya dikalikan 2. Kemudian dikurangi absesnya ini, abses setiap titik ini menghasilkan abses pada bayangan yang benar. Maka diperoleh rumus kalau titik X, Y dicerminkan ke garis X sama dengan H, itu hasilnya adalah yang depan yang berubah nih, 2H dikurangi X, Y. Mari anak-anak kita lanjutkan untuk materi yang ketujuh, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Kita ikuti kegiatan 7. Sama diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4, negatif 2, B negatif 2,3, dan C 0, negatif 1. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ya, perhatikan gambar di samping. Langkahnya perhatikan, kita gambar dulu sumbu koordinatnya. Kemudian pada sumbu koordinat kita ambil garis Y1, ini kemudian kita tarik garis sejajar sumbu X. Nih, itu adalah garis Y sama dengan 1. Kemudian A kita tarik tegak lurus ke garis Y sama dengan 1, ketemu bayangannya. Sehingga diperoleh koordinat titik A adalah 4,0. Kemudian untuk titik B, koordinatnya negatif 2,3, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 1. Kemudian untuk titik C, koordinatnya 0, negatif 1, kita tarik ke sumbu Y sama dengan 1, maka bayangannya adalah 0, negatif 2. Sehingga diperoleh segitiga ABC, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Mari kita lihat ke koordinat bayangan. 4,2 ternyata di sini menjadi bayangannya 4,0. Negatif 2,3 bayangannya negatif 2, negatif 1. 0, negatif 1 bayangannya 0,3. Sehingga di sini diperoleh apa anak-anak? Iya, yang depan tetap, yang berubah adalah yang belakang. Coba kita ke rumus yang garis X sama dengan H. Berlaku tidak di sini. Kalau tadi yang X sama dengan H, yang dikalikan adalah hanya dikalikan 2, kemudian dikurangi absesnya. Sekarang kita coba kita uji ke sini. Yang kita kalikan adalah hanya, kemudian dikurangi ordinatnya. Ordinat itu yang belakang. Kita coba, Y-nya 1. 1 kali 2 berapa? 2. Kemudian dikurangi 2. Ketemu 0. Betul enggak? Iya. Kemudian Y-nya 1 kalikan 2. Ketemu 2. Kemudian dikurangi 3, ketemunya negatif 1, betul enggak? Iya. Kemudian 1 kalikan 2, 2, dikurangi negatif 1, dikurangi negatif berarti jadi positif, ketemunya 3. Maka di sini berlaku untuk sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H akan diperoleh apa anak-anak? Iya, X, 2H dikurangi Y. Jadi anak-anak kita sudah belajar pencerminan, rumus-rumusnya di situ ada 7. Nah, silakan anak-anak tarik kesimpulan. Dari rumus-rumus itu tadi kalian kumpulkan jadi 1. Untuk yang pertama, X, Y dicerminkan ke sumbu X, tadi rumusnya apa? Silahkan diisi. Kemudian untuk titik yang dicerminkan ke sumbu Y, titik yang dicerminkan ke 0,0 pangkal koordinat, ke garis Y sama dengan X, ke garis Y sama dengan negatif X,
ke garis X sama dengan H, dan ke garis Y sama dengan H. Kalau kalian masih ingat silahkan diisi. Nanti dijaprikan ke Bu Budi aja jawabannya. Nah, kalau kalian sudah hafal rumusnya, kalian berlatih soal-soal berikut ini. Kalau perintahnya di sini menggunakan perintah gambarlah, maka kalian harus menggambar. Tetapi kalau tidak ada perintah gambar, kalian gunakan rumusnya tadi. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 3 itu kalian tidak perlu menggambar, tapi menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Untuk yang nomor 2 itu sudah saya gabung. Laksanakan dulu satu persatu. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Kalau sudah ketemu bayangannya, baru dicerminkan ke sumbu X. Bayangan akhirnya berapa? Kemudian demikian juga untuk titik K. Biarkan dulu di situ A, B dicerminkan ke garis Y sama dengan negatif X, hasilnya apa? Kemudian dicerminkan ke titik pangkal koordinat, hasilnya apa? Kalau bayangannya itu adalah ini, maka nilainya A, B berapa? Saya balik. Coba kalian bisa apa tidak? Nanti kalian japri ke Bu Budi ya jawabannya 1, 2, 3 dengan kesimpulan yang sudah ada tadi. Nah, untuk anak-anak, kalian tadi sudah belajar pencerminan, merupakan salah satu transformasi yang dasarnya adalah menggunakan cermin daftar. Kesimpulan dari rumus-rumus tadi silahkan dikirimkan ke Bu Budi dan jawaban tugasnya. Terima kasih pada anak-anak yang kalian nanti mengumpulkannya itu setelah pembelajaran ini selesai. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kan cuma 3 soalnya. Kalau yang rumus kan tinggal memindah saja dari yang sudah kita bahas tadi 1 sampai 7 kita pindah, kemudian kita gunakan untuk mengerjakan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kalian pada waktu translasi itu Bu Budi sudah memberitahu bahwa materi transformasi itu ada 4. Yang sudah kita pelajari adalah translasi. Kemudian hari ini kita mempelajari refleksi atau pencerminan. Nah, silakan anak-anak membuka buku paketnya, dipersiapkan untuk mempelajari rotasi pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti kalau Ibu langsung bertanya, kalian harus sudah siap ya anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar kalian selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat. Dan saya berpesan pada anak-anak untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Tujuannya daring itu kalian tidak boleh keluar rumah, jadi tetap di rumah. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh bertanya pada Bu Budi melalui WA grup boleh, biar anak-anak yang lain tahu, japri ke Bu Budi juga boleh. Terima kasih anak-anak. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat dari rumah. Terima kasih.